Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman Nusantara, kembali di channel saya. Kali ini mendapati kiriman, yaitu satu buah kamera Ricoh 500 GX. Dan ini banyak sekali kendalanya nih. Mungkin nanti kita akan bahas kenapa ini kamera rangefindernya sampai segini parahnya. Nah, nanti kita akan cerita. Jadi yang pertama ini adalah lensanya oblak-oblak. Nah, ini teman-teman bisa melihat nih oblak-oblak tuh. Dan itu tidaklah mungkin kalau kamera bagus seperti ini. Oke, yang kedua ini timernya dalam posisi stroke. Dan yang ketiga ini shutternya copot. Nah, tadi teman-teman sudah melihat kan, itu shutternya di kantong plastik copot. Dan ini sama sekali tidak bisa dipakai untuk sementara waktu karena kondisinya sangat memprihatinkan. Teman-teman Nusantara, jadi barang ini didapati di salah satu media online. Dan setibanya barang ini di sampai tujuan, ternyata sudah seperti ini. Jadi mungkin emang barangnya rusak atau pengirimannya yang packingnya itu tidak safety atau tidak baik, sehingga menyebabkan barang ini terlempar-lempar. Tidak ada pengaman yang lebih gitu. Jadi dengan tidak adanya pengaman yang lebih menyebabkan mungkin bubble-nya cuma satu lembar, atau juga cuma pakai kantong kresek terus pakai dus, sehingga waktu di pengiriman terlempar-lempar juga tidak tahu kalau ini barang dalamnya bungkusnya tidak safety. Maka dari itu telah sampai barang ini ke tujuan dan seperti ini wujudnya itu. Jadi tidak bisa disalahkan juga dari agen pengiriman, terus juga dari agen pengiriman tentunya tidak bisa disalahkan kalau menurut saya pribadi ya, karena banyak pengiriman juga yang mengirimi beberapa lensa-lensa atau kamera-kamera yang minta untuk saya mengerjakan barang ini. Tentunya saya bungkus dengan beberapa kali berapa lipat bubble-nya, dan dusnya juga sudah saya safety-kan. Dalamnya diganjel lagi pakai dus, dan itu sudah aman untuk dilempar-lempar, sehingga sampai ke tujuan itu semuanya sudah aman, terkendali gitu. Walaupun jaraknya itu sampai ke mungkin ke Lombok, mungkin ke sana lagi ke Flores. Nah seperti itu. Jadi semuanya sudah harus diperhitungkan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, memperbaiki lensa dan juga timer, serta nanti kita pasang shutternya. Untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi, dan tentunya menambah inspirasi baru untuk rekan-rekan semua. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan juga bikin greget. Nah itu dia. Oke teman-teman dan sahabatku, ini kamera Ricoh 500 GX nya kita eksekusi sampai tuntas. Nanti apa saja yang akan kita perbaiki, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya.
Check it out. Oke, sahabat Nusantara. Jadi untuk kamera seri Ricoh 500 GX ini, keseruannya kalau kita ingin memperbaiki kayak engkolnya, shutternya, terus mau cleaning viewfindernya ini, untuk membuka casing-casing ini kita mesti copotin lensanya gitu, karena setelah copot lensanya baru si casing depan bisa kita copot, dan kita akan lanjut untuk casing atas pun nanti kita bisa copot. Tapi kalau misalkan kita copotin bodi depan tanpa mencopotin bodi di lensanya, itu tidak bisa copot, karena itu tidak bisa keluar karena terganjal oleh beberapa ring yang ada di lensa. Nah itu dia. Jadi ini cukup seru. Serunya apa? Kalau misalkan sudah rapi terus ada yang lupa masang, waduh, bongkarnya tuh kayak begini. Makanya harus dipastikan kalau ini sebelum pasang itu kita mesti lihat ini udah belum ya, ini sudah belum gitu kan. Jadi mesti benar-benar teliti lah, kurang lebih seperti itu. Nah terutama untuk baut-bautnya, karena nih bautnya cukup banyak ya gitu. Pertama cukup banyak, terus juga yang kedua itu karena barang ini sudah cukup lama diproduksi dan juga sudah banyak pakai orang, maka banyak baut-bautnya itu yang sudah cukup keras ya untuk dibukanya, sehingga sudah mengalami porosi gitu, banyak porosinya. Maka dari itu baut-bautnya itu nanti banyak yang jadi dol. Nah itu harus diperhatikan, karena kalau udah dol itu jadi makin susah lagi bukanya. Nggak dol aja susah, apalagi sudah dol baut-bautnya nih, sudah bulat-bulat semua nih, gimana mau dibuka dengan obeng kembangnya gitu. Nah jadi itu harus diperhatikan gitu. Jadi kalau misalkan untuk melestarikan si kamera ini, nanti kalau ketemu baut yang sudah rusak, kita sudah buka, nah itu biasanya saya ganti dengan baut yang masih baik gitu. Kebetulan banyak serep baut. Nah, nanti kita akan cari baut-bautnya yang masih bagus dan kita masukkan ke kamera yang kita servis, supaya nanti mungkin yang punya ini nanti akan pindah keluar kota, terus barangnya ini akan diservis di sana dan gampang dibukanya karena baut-bautnya dalam keadaan baik semua. Oke teman-teman, dan inilah yang copot. Jadi ini copot kayaknya kebanting-banting, karena ini bungkusnya dari sellernya ini kurang baik ya gitu. Jadi ini bisa copot, biasanya jarang sekali ini copot sampai pemakaian sampai sudah capek aja gitu, ini nggak copot-copot gitu. Kalau ini bisa copot. Nah jadi dipastikan bahwa pengiriman dari sellernya itu tidak safety. Jadi untuk rekan-rekan yang beli di media online, mesti request juga lah gitu, bungkusnya lebih safety. Kan sayang kalau misalkan pas barangnya sampai ternyata barangnya seperti ini gitu, maksudnya jadi tidak bisa dipakai, harus diperbaiki dulu. Dan kalau misalkan ketemu ke tempat perbaikannya, kalau nggak ketemu ke tempat perbaikannya kan jadi lebih lama lagi untuk cari-cari tempat perbaikannya di mana, terus juga bisa nggak untuk perbaiki kamera ini gitu, terus kirim lagi, waktunya lama lagi untuk perbaikinnya gitu. Nah itu jadi request lah sama sellernya untuk dibungkus lebih safety lagi. Jadi jangan sampai nanti
seperti kamera yang saya tangani ini. Oke teman-teman, ini untuk mesinnya sudah dirapikan. Nah nanti kita langsung coba lagi untuk fungsi shutter, dan tempernya tadi sudah dirapikan juga, jadi sekarang udah bisa shutter. Kalau misalkan timernya tidak dirapikan terlebih dahulu, tentunya shutternya tidak akan bisa karena masih nyangkut di mesin shutter, mesin timernya. Nah seperti itu, ini sudah oke, dan kita akan coba beberapa kali untuk shutternya ini, untuk dipastikan nanti waktu pemasangan semuanya sudah berjalan dengan baik mesinnya. Kita coba satu persatu. Nah ini oke terus. Nah nanti mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik selesai pemasangan. Nah ini casing atas, casing depan sudah saya sudah dipasang, tapi belum dibaut. Nah kita coba untuk multinya terlebih dahulu, karena multinya ini nanti repot udah dipasang rapi, lensanya juga udah rapi, ternyata multinya ini tidak bisa berfungsi karena mesinnya itu tidak mengkait mesin si multi exposure-nya. Nah ini mesti diperhatikan juga untuk rekan-rekan. Jadi waktu pemasangan ini harus dipastikan bahwa mesin multi exposure-nya itu sudah bisa berjalan dengan baik, baru kita baut, berarti sudah safety. Nah seperti itu.
Oke, teman-teman, untuk pemasangan komponen-komponen bagian lensanya di sini terdapat shutter speed dan juga diafragma serta fokus. Nah, ini harus benar-benar presisi juga nih, karena kalau nggak presisi nanti yang ada itu adalah hasil daripada pemotretannya itu tidak sesuai dengan paduan atau seperti kita taruh di diafragma 56 dengan speed 60. Ternyata setelah kita foto itu speednya di 60, tetapi diafragmanya itu bisa di bawah 5,6 atau di atas 5,6. Jadi nanti jatuhnya over exposure atau under exposure. Nah, seperti itu. Jadi ini harus dipastikan kalau semuanya sudah sudah presisi pada posisinya. Oke, teman-teman, ini sudah rapi semua. Nah, nanti kita akan coba lagi fungsinya, seperti timernya juga kita pasang. Fungsinya juga nanti kita akan coba. Jadi dari shutter, timer dan juga multi kita sudah nanti kita tes lagi secara keseluruhan. Oke, teman-teman, untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya, nanti di akhir tutorial ini kita cantumkan nomor WhatsApp yang dimana nanti rekan-rekan ingin tanya-tanya, ingin komunikasi mengenai repair dan segala cleaning dan perbaikan, nanti bisa menghubungi langsung di WhatsApp. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.